Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Meskipun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan setiap hari. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hai anak-anakku yang hebat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Masih subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pelajaran 5 dan 6. Selamat belajar anak-anakku dan tetap semangat. Nah, anak-anakku, kita mulai belajar menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Contoh kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain adalah membersihkan, tempat bermain, dan aman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Anak-anak pun di rumah ikut membaca ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Daun-daun ini harus kita bersihkan. Setuju? Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan sesuai isi percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Apa jawabannya anak-anakku? Membersihkan halaman rumah. Nomor 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Apa jawabannya? Membersihkan daun. Nomor 3. Mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Jawabannya, agar halaman tetap bersih. Nomor 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Tentu jawabannya sangat setuju. Nomor 5. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Jawabannya pupuk kompos. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks bacaan berikut ini. Anak-anak pun di rumah ikut membaca. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Yaitu tentang cara menjaga kesehatan badan. Nah, anak-anakku, sekarang kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nih ya, contohnya Dayu sedang mencuci tangan, Edo menggosok gigi, dan Udin sedang mandi. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh pada kegiatan seperti gambar tersebut ya? Ini adalah cara-cara tentang menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut ini. Nah, inilah hasilnya. Banyak cara menjaga kesehatan tubuh badan dengan mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur, mencuci kaki sebelum tidur. Ya, anak-anakku, sekarang kita lanjutkan lagi dengan sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan.
Ketika bermain, kelompok Dedi bekerja sama dengan baik. Mau bekerja sama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Dengan bekerja sama, permainan dapat berjalan lancar. Komang dan teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Mereka saling menghargai. Mereka juga saling menghormati. Sikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Nah, anak-anakku, ketika bermain, kalian pun harus menunjukkan sikap agar terwujud persatuan ketika bermain ya anak-anakku ya. Selain kalian harus menjaga kekompakan dengan tim, kalian pun harus mau menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak bersikap mau menang sendiri, gemar menolong teman yang kesulitan, jujur dan tidak curang ketika bermain, dan mau berbagi dengan teman. Ya anak-anakku ya, itu adalah contoh lain sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman. Apa manfaat hidup bersatu ketika bermain? Manfaatnya adalah banyak teman, permainan lebih menyenangkan, tidak bersikap mau menang sendiri, dan saling membantu. Kalau ada manfaat, tentu ada akibat ya. Sekarang, apa akibat tidak hidup bersatu ketika bermain? Yang pertama, tidak punya teman, mau menang sendiri, dan tentunya permainan tidak menyenangkan. Nah, anak-anakku, amati gambar di bawah ini. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, perhatikan anak-anakku. Bangun ini berbentuk prisma. Selanjutnya, perhatikan lagi. Bangun ini berbentuk limas. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Perhatikan anak-anakku ya. Cara menghitung rusuk. Ya, dihitung semua garis-garisnya. Ya, selanjutnya cara menghitung sisi, dihitung semuanya. Bagian alas bawah atau sisi bawah, bagian sisi atas atau sisi penutup, ya. Bagian sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang dan sisi depan, semuanya dihitung. Nah, perhatikan anak-anakku ya. Ada rusuk, sisi dan titik sudut. Nah, untuk tugasnya pada hari ini anak-anakku mengerjakan buku paket pada halaman 151 sampai 152. Hitunglah banyak rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Ya, perhatikan anak-anakku ya. Kita coba menghitung banyak rusuk, sisi, dan banyak titik sudut. Ibu contohkan pada nomor 1. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak rusuk, ada 9. Banyak sisi, nah kalian hitung ya. Sisi bagian depan, bagian belakang, kanan, kiri, dan bagian bawah. Ada berapa anak-anakku banyak sisinya? Ada 5. Nah, sekarang kita hitung banyak titik sudut. Perhatikan ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudut, ada 6. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian mencoba ya. Kerjakan ya anak-anakku ya. Semoga anak-anakku memahaminya. Nah, untuk tugas yang kedua adalah kalian mengerjakan buku paket halaman 143. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain.
seperti yang barusan Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran hari ini selesai. Anak-anakku pada hari ini telah bisa menuliskan laporan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya anak-anakku dapat menghitung sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang, dan anak-anakku dapat menunjukkan sikap untuk mewujudkan persatuan ketika bermain dengan teman. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu ucapkan dan Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.